sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan sidang jemaat semuanya. Pada kesempatan ini, selayaknya kita mengucap syukur dan terima kasih atas kasih pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup dan kehidupan kita pada satu minggu yang baru lewat. Secara khusus, kita mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kita dengan kekuatan kesehatan, dengan semangat serta pengharapan yang baru dari Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum kami akan sampaikan warta jemaat dan ibadah kita mulai, pertama-tama Majelis Jemaat GKI Palangka 1 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa kita selalu menyertai Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Adapun warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020, merupakan penegasan atau pemberitahuan ulang tentang tata ibadah di Majelis Jemaat GKI Palangka 1 seperti yang telah disampaikan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangka 1 untuk lingkungan Majelis Jemaat GKI Palangka 1 dan sekitarnya, di mana melewati kami yang bertugas pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Palangka 1 memberitahukan kembali bahwa untuk ibadah kita pada minggu yang akan datang, yaitu 1 Mei tahun 2020, tetap akan dilaksanakan di rumah kita masing-masing dengan mengikuti acara live streaming yang dilakukan di Gereja Hosana Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Kemudian untuk ibadah kita pada pagi hari ini, secara khusus kita akan menggunakan liturgi kebaktian minggu bentuk yang keempat. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami yang bertugas mendampingi Ibu Pendeta Sri Sayang STH yang akan melayani kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Sri Sayang STH yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami pun mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, pada song leader, operator LCD, petugas sound system, dan juga tim multimedia SPPR Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuki ibadah ini dengan memuji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, baiknya yang pertama dan baik yang kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Sementara itu, pendeta diakon yang bertugas menutupi ruang ibadah. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang
Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 dengan perikop terluput dari belenggu maut. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkum, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh,
Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7-8. Sebelum kita menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan melalui kantong kolekte yang diedarkan dan persembahan kita, baiklah kita memuji Tuhan dengan NKB nomor 21 ayat 1-2. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menggumuli bersama-sama firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani dan menikmati hari hidup kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu. Semuanya itu dapat kami jalani atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami boleh memasuki minggu Paskah yang ketiga hari ini.
Dan kami pun mau membaca dan mendengarkan firman. Tentu kami terbatas untuk memahami akan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan agar kami mampu mendengarkan, melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah kami sekalian ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sudah minggu yang ke-6. Minggu ini kita melaksanakan ibadah tidak seperti biasanya, di mana kita bisa berhimpun bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan dan memuji Tuhan. Meskipun demikian tidak mengurangi makna dan tujuan daripada ibadah, di mana kita bisa melaksanakan di rumah kita masing-masing dan bersama keluarga kita masing-masing. Sekaligus kita mematuhi dan mentaati dan melaksanakan anjuran daripada pemerintah berkenaan dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini, yaitu pandemik coronavirus 19 yang terjadi di negeri tercinta kita ini, bahkan di seluruh dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, pada tanggal 26 April tahun 2020 ini, yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Yang di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu terang bagi jalan kami. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop atau tema dari firman Tuhan ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Peristiwa penyaliban, peristiwa penderitaan yang dialami oleh Yesus tidak gampang untuk diterima oleh murid-murid pada saat itu. Karena sesungguhnya firman Tuhan menerangkan bahwa mereka mengharapkan seorang raja, seorang pemimpin yang membebaskan mereka dari segala penderitaan dan penindasan. Itu dikatakan ayat 21. Dan tentunya juga mereka masih memahami Yesus sebagai seorang nabi. Dikatakan ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi kepada dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Namun Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, walaupun murid secara khusus kedua murid ini, yang mana dikatakan dalam firman Tuhan, mereka meninggalkan Yerusalem menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Jarak kampung yang bernama Emmaus atau kampung Emmaus ini dari Yerusalem dikatakan tadi kira-kira 7 mil. Bapak Ibu Saudara, 7 mil kalau dikilometerkan lebih dari 11 kilometer. Artinya lumayan jauh. Dan mereka pergi ke kampung itu pada hari Yesus dibangkitkan. Atau Yesus hidup, dikatakan. Oleh karena itu juga, melalui hal itu Bapak Ibu Saudara, yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan kedua murid ini,
yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hanya satu yang disebutkan namanya, yang bernama Kleopas ayat 18. Di saat mereka melaksanakan perjalanan, mereka membicarakan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, dikatakan ayat 20. Bahkan juga oleh imam-imam kepala. Sehingga Yesus disalibkan, dibunuh, bahkan juga sampai mati. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah perjalanan, di dalam mereka bercakap-cakap atau memperbincangkan tentang peristiwa yang terjadi, Yesus dikatakan datang, hadir, menampakkan diri kepada mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengenal Yesus yang datang, yang hadir itu. Dikatakan ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Penampakan Yesus sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sesudah Dia disalibkan, dibangkitkan. Ya bangkit, Dia hidup. Alkitab berbicara, ada 17 kali Dia menampakkan diri atau memperlihatkan dirinya bagi Maria Magdalena yang pertama, bagi perempuan-perempuan, bagi murid-murid, bahkan orang-orang banyak. Itu artinya menjadi saksi pada saat itu. Itu artinya bahwa Yesus betul-betul hidup. Sehingga penampakan Yesus itu memberikan makna dan arti bagi kehidupan murid-murid sesungguhnya. Dan tentunya bagi kita sekalian. Arti dan makna daripada penampakan Yesus atau Yesus memperlihatkan dirinya bagi para murid-muridnya. Dan tentunya bagi orang-orang percaya. Sesungguhnya itu membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan kematian atau kuasa maut itu sendiri. Dengan tujuan Bapak Ibu Saudara, Yesus hendak meyakinkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak, bahwa Dia bukanlah Allah yang mati, Allah yang tidak berdaya. Melainkan Dia adalah Yesus, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Dan itu juga untuk menepis anggapan bahwa Yesus hanya sebagai manusia biasa. Karena banyak orang yang menolak tentang keilahian Yesus. Yang kedua, sesungguhnya makna dan arti daripada penampakan Yesus. Yesus mau meneguhkan kesaksian daripada murid-murid dengan tujuan Yesus menampakkan diri agar murid-murid yang bersaksi dan menceritakan tentang karya salib, mulai dari kematian, kebangkitan, bahkan penampakan diri Yesus dan kenaikannya ke sorga. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan selain itu juga ada sisi lain yang sebenarnya dari makna penampakan atau Yesus memperlihatkan dirinya dengan tujuan untuk mempersiapkan saksi bagi Kristus. Tidak hanya murid-muridnya, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjadi saksi Kristus. Dengan pengertian, dengan tujuan juga, di mana dikatakan
pasal 24 dalam Lukas ini ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini mau menegaskan Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bahwa setiap murid Kristus, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi yang menceritakan karya salib, mulai dari kematian, kebangkitan, penampakan, dan kenaikannya ke surga. Namun, Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban ini, peristiwa kematian Yesus tidak gampang untuk diterima oleh para murid-murid pada saat itu. Sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, menimbulkan keputusasaan, menimbulkan juga mereka kehilangan harapan dan arah tujuan hidupnya. Sehingga dalam firman Tuhan ini memungkinkan dan juga sekaligus menjelaskan, dikatakan tadi, kedua murid ini mereka kembali ke Emmaus, ke kampungnya. Kita tidak tahu tujuan mereka. Tetapi yang jelas firman Tuhan mengatakan, di mana mereka ayat 21 tadi, mereka mengharapkan bahwa Yesus yang datang itu membebaskan mereka dari segala himpitan, desakan, penderitaan yang dialami saat itu. Namun, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yesus malahan menderita, disalib, bahkan mati. Tetapi tidak hanya sebatas mati, tapi dia bangkit. Bahkan membuktikan dia menampakkan diri bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Yesus tidak membiarkan keadaan situasi terjadi yang dialami oleh para murid-muridnya. Dia katakan dalam firman Tuhan tadi, dia datang, dia hadir. Yang walaupun pada saat itu kedua murid ini tidak mengenal dia. Tetapi Yesus datang, dikatakan di sana, untuk mengubah dan mengatasi segala pandangan mereka. Untuk mengatasi segala hal yang mereka alami, perasaan keputusasaan. Dan juga memampukan mereka untuk lebih mengenal dia. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang, Yesus hadir. Dia tidak membiarkan murid-muridnya terlena oleh keadaan, oleh situasi yang mereka alami, perasaan dalam ketakutan dan pengharapan yang hilang. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya penampakan Yesus itu melalui firman Tuhan ini, di mana dikatakan kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan, ayat yang ke-25 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini artinya dia tidak hanya menegur tetapi menyadarkan mereka kehadirannya, penampakannya. Dia memperlihatkan dirinya untuk menyadarkan mereka bahwa dia memulihkan ketika mereka mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidup mereka. Dengan pengertian, Yesus mampu, Yesus membuktikan dia hadir untuk menyadarkan, untuk menegur mereka. Sehingga mereka percaya. Akhirnya, dengan pengertian menyadarkan mereka bahwa Sang Mesias harus menderita. Bahkan juga sekaligus mengajarkan mereka, dikatakan ada 7,
tentang segala sesuatu yang telah dinubuatkan yang dikatakan oleh para nabi. Baik melalui kitab Musa, bahkan juga kitab nabi-nabi. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya murid-murid ini tidak kurang di dalam mereka mendengar, bahkan juga menerima pengajaran. Namun, inilah gambaran yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya tidak mampu memahami akan karya Allah yang begitu besar, akan kasih Tuhan yang begitu luas, yang tidak mampu diselami. Tetapi Yesus Kristus, Dia datang kepada mereka untuk menyapa mereka, untuk menyadarkan mereka, untuk meneguhkan mereka kembali. Iman harap mereka. Dia tidak hanya menyadarkan, dia tidak hanya menegur, tetapi memulihkan iman harapan mereka kembali. Itulah arti penampakan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, melalui penampakan Yesus kepada muridnya di Emmaus ini, di dalam perjalanan ke Emmaus, sesungguhnya Dia juga memberikan keteguhan atau meneguhkan kesaksian para nabi dan juga para murid. Artinya, Dia juga meneguhkan akan kesaksian para murid maupun juga nabi-nabi yang telah menubuat. Bahkan Yesus sendiri yang telah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Dia harus mengalami segala penderitaan demi membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Tapi semuanya itu berlalu, tidak dipahami oleh mereka. Tetapi melalui penampakan Yesus ini Dia hadir untuk meneguhkan kembali, untuk mengingatkan kembali apa yang Dia perkatakan itu, apa yang Dia juga jelaskan itu, bahkan juga yang Dia nyatakan itu pasti akan terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang mengasihi Tuhan. Barangkali dalam kehidupan kita, kalau kita juga membandingkan kehidupan kita saat ini, dan kita menyadarkan diri kita, kehidupan kita, betapa kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Dia tidak hanya datang di dalam kelahirannya, tetapi juga Dia rela menderita, disalibkan, mati demi kita. Dan Dia hidup memberikan sebuah kepastian. Dengan pengertian, barangkali kita sebagai manusia bahkan sebagai orang percaya, mungkin pernah mengalami namanya kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin hampir hilang sebuah harapan. Apalagi dengan keadaan, situasi, kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal, ingat dan dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Yesus datang kepada kedua murid ini untuk mengubah segala sesuatu yang mereka alami menjadi hal yang baik dan menyukacitakan. Yang kedua, sesungguhnya Yesus telah bangkit, telah hidup dengan pengertian. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Dia ada kehidupan, di dalam Dia ada jalan keluar. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, barangkali keadaan, situasi, kondisi yang terjadi di tengah-tengah muka bumi ini sangat menakutkan. Tetapi ingatlah, Yesus hadir dalam keadaan bagaimanapun. Dia tetap peduli, Dia tetap care. Dia tetap mengasihi untuk meneguhkan kembali iman percaya. Dan juga tidak hanya seperti itu,
Tetapi juga yang ketiga, jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang percaya, hendaklah menjadi saksi Kristus. Dia yang telah bangkit, dia yang telah hidup, dia yang telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia mau murid-muridnya bersaksi tentang apa yang dia alami. Itu artinya juga kita menjadi orang-orang yang mau bersaksi walaupun keadaan tidak memungkinkan kita lakukan. Tetapi kita bersaksi melalui kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita merenung kembali bahwa Yesus Kristus telah menampakkan dirinya untuk memulihkan keadaan. Yesus yang telah menampakkan dirinya kepada muridnya untuk meneguhkan iman kembali, untuk menguatkan. Yesus yang telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk memberikan tugas tanggung jawab bagi kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Terima kasih atas anugerah kelimpahan berkat kasih-Mu yang terus kami alami di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada saat ini pun Bapa di surga, kami seluruh jemaat-Mu datang kepadamu, ke hadapan yang Maha Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon berkat dan kekuatan yang hanya datang daripadamu, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu, anak yatim piatu, janda duda, lansia, yang mengalami kesedihan, kedukaan, sakit penyakit, penderitaan, dan yang berbeban berat oleh berbagai hal di dalam kehidupan mereka. Hadirlah ya Bapa di surga, dalam Yesus Kristus. Hingga yang mengalami kesedihan, kedukaan, dihiburkan dan dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dan yang menderita, berbeban berat, dipelihara, dijaga, diteguhkan dan diberikan jalan keluar oleh Yesus Kristus yang menjadi yang sebagai dan menjadi sumber pemberi harapan dan jadi sandaran kami sekalian. Demikian juga bagi negeri yang kami kasihi dan cintai ini. Kami memohon juga kasih dan berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan seluruh wilayah di Indonesia ini yang kami cintai dan kasihi. Ya Tuhan, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang arif bijaksana di dalam kehidupan mereka, sehingga tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk membawa bangsa kami dan daerah kami ke arah yang lebih baik. Sertailah mereka dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan. Secara khusus bagi pemerintah kami dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi coronavirus 19 atau COVID-19 yang sedang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia ini.
Tidak terkecuali ya Tuhan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Di dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, dan anugerah kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, agar boleh menolong para pemimpin-pemimpin kami, sehingga keadaan ini boleh terlewati. Dan Tuhan memberkati dan melindungi para tenaga medis, TNI, Polri, relawan, dan siapapun juga yang terlibat ambil bagian dalam menangani COVID-19 ini. Baik korban yang saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan juga menyatakan pertolongan dan kuasa-Mu, sehingga melewati hikmat Tuhan, para dokter, perawat, boleh memberikan dan mendapatkan obat yang tepat untuk penyakit yang saat ini melanda negeri kami, ya Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh karena pertolongan Tuhan melewati para medis yang menanganinya. Terima kasih ya Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami pun berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang Tuhan berkati, sehingga gereja-Mu ya Tuhan terus dapat berdiri kuat dan kokoh. Gereja-Mu tetap menjadi wadah persekutuan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk belajar firman kebenaran. Dan ketika kami hidup dan melaksanakan ibadah persekutuan kami, baik dalam lingkungan kami, Tuhan berkenan di dalamnya. Baik pun juga dalam keluarga, bahkan juga kami bermasyarakat, boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Dan Tuhan memberkatinya. Ya Bapa, berkatilah para pekerja gereja Tuhan dalam tugas pelayanan yang dilakukan, baik penatua diakon, pendeta, vikaris, guru-guru agama, pengurus di bidang kategorial. Begitu pula siapapun yang memberikan waktu, tenaga, daya, dana dalam mengabdikan diri untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melaksanakan, yang melayani pemberitaan firman Tuhan, baik yang secara langsung ataupun yang tidak. Kuat dan teguhkanlah, serta berikanlah pertolongan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Hingga dengan demikian di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, di dalam melaksanakan tugas pelayanan kami pun tetap memiliki kerendahan hati dan tunduk takut akan Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan seluruh umat-Mu, dimanapun mereka tinggal dan berada, secara khusus jemaat-Mu, umat-Mu yang berada di lingkungan gereja Kalimantan Panggelis, jemaat Palangka 1 ini. Baik dari lingkungan pelayanan 1 sampai 6, kami membawa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan, supaya senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan kesukacitaan dalam kehidupan masing-masing. Anugerahkan kebahagiaan dan kelimpahan berkat-Mu kepada jemaat yang merasakan sukacita kebahagiaan atas pertambahan usia kelahiran mereka dalam minggu-minggu ini, baik pun dalam usia pernikahan mereka, ya Tuhan. Sehingga sukacita itu pun semakin lengkap dengan kelimpahan berkat yang daripada Tuhan di dalamnya. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, ya Bapa. Dan biarlah kami terus tetap setia, teguh, kokoh,
berpengharapan dan berserah dalam kehendak-Mu. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi sumber kekuatan, kesukacitaan, dan pertolongan di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Dengan demikian kami percaya bahwa Engkaulah yang berkuasa, berdaulat di sorga maupun di bumi. Karena itu kami serahkan seluruh rangkaian doa, syafaat kami, yang telah kami panjatkan maupun yang belum sempat kami panjatkan ke hadapan Allah Bapa, yang Maha Kudus, di dalam Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal-Mu, yang telah mengajarkan kami dan murid-muridnya berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi kita sekalian. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
persoalan yang kita